Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Dwi Wardaningsih dari kelas 2A Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam sejarah bilangan tersebut terdapat sistem bilangan Maya, Babilonia, Romawi, dan Hindu-Arab. Untuk sistem bilangan Maya, lambangnya untuk desimal 0, lambangnya seperti ini. Desimal 1, lingkaran kecil hitam 1, desimal 2, lingkaran kecil hitam 2, 3, lingkaran kecil hitam 3, 4, lingkaran kecil hitam 4. Untuk desimal 5, garis lurus 1, desimal 6, lingkaran kecil hitam 1, dan garis lurus 1. Untuk desimal 6, lambangnya seperti ini. Untuk 7, 8, 9 sama, cuma titiknya saja. Kalau desimal 7, titiknya 2, garisnya 1, desimal 8, titiknya 3, garisnya 1, desimal 9, titiknya 4, garisnya 1. Untuk desimal 10, garis 2. Untuk desimal 11, lambangnya lingkaran kecil hitam 1 dan garisnya 2. Untuk 12 sama, lingkaran kecil hitam 2, garisnya 2, 13, lingkaran kecil hitam 3, garisnya 2, 14, lingkaran kecil hitam 4, garisnya 2. Untuk desimal 15, garis lurus 3. Untuk 16, desimal 16, lingkaran kecil hitam 1, garisnya 3. Sama 17, 18, 19. Untuk 17, lingkaran kecil hitam 2, garisnya 3, 18, lingkaran kecil hitam 3, garisnya 3. Untuk 19, lingkaran kecil 4, garisnya 3. Untuk sistem bilangan Babilonia, desimal 0, lambangnya seperti ini. Desimal 1, segitiga kecil hitam. Desimal 10 seperti ini. Desimal 60, segitiga hitam besar. Desimal 600, lambangnya seperti ini. Untuk lambang sistem bilangan Romawi, desimal 1, lambangnya I. Desimal 5, lambangnya P. Desimal 10, lambangnya X. Desimal 50, lambangnya L. Desimal 100, lambangnya C. Desimal 500, lambangnya D. Dan desimal 1000, lambangnya M. Untuk sistem bilangan Hindu-Arab, sistem numerasi Hindu-Arab merupakan sistem numerasi yang paling banyak dipakai sekarang ini. Sistem ini memiliki 10 lambang yang disebut angka atau digit, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Tidak diragukan lagi bahwa pemilihan 10 angka ini dipengaruhi oleh banyaknya seluruh jari-jari tangan, yaitu 10. Konsep membilang yang biasanya dipakai oleh anak-anak yaitu konsep membilang dengan jari atau benda. Konsep membilang dengan jari yaitu menghitung menggunakan jari-jari tangan. Konsep membilang dengan benda yaitu menghitung benda-benda di sekitar. Nilai tempat suatu sistem numerasi disebut sistem tempat jika nilai dari lambang-lambang yang digunakan menerapkan aturan tempat, sehingga lambang yang sama memiliki nilai yang
tidak sama karena tempatnya atau posisinya berbeda. Untuk nilai tempat, misalnya ada angka 256. Angka 6 di sini adalah satuan. Angka 5 adalah puluhan. Dan angka 2 adalah ratusan. Untuk contoh yang kedua, misalnya terdapat angka 1, 2. Di sini angka 2 adalah satuan, angka 6 puluhan, angka 5 ratusan, dan angka 1 ribuan. Bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Contoh bilangan kardinal yang pertama ada Ayu membeli 5 baju. Di sini yang menyatakan himpunan adalah 5 baju. Terus yang kedua Dina memiliki 3 mainan. Yang menyatakan himpunan adalah 3 mainan. Dan yang ketiga, di halaman sekolah terdapat 4 sepeda motor. Yang menyatakan himpunan adalah sepeda motor. Bilangan ordinal adalah bilangan yang menunjukkan urutan atau letak. Untuk contoh kalimat ordinal, yang pertama ada sepedanya terletak di urutan kelima, yang menunjukkan kalimat ordinal adalah kelima. Terus yang kedua ada rumahnya yang ketiga itu berwarna hijau, yang menyatakan kalimat ordinal adalah ketiga. Yang ketiga, Sinta duduk di barisan kedua, yang menyatakan kalimat ordinal yaitu kedua. Contoh basis, di sini ada 311, basis 4 dirubah menjadi basis 5. Cara mengerjakannya 311 dibagi 5 sama dengan 62. Di sini sisa 1. Terus 62 dibagi 5 sama dengan 12, sisa 2. 12 dibagi 5 sama dengan 2, sini sisa 2. Jadi 311 basis 4 dirubah menjadi basis 5 sama dengan 2. Terus 21. Merubahnya dari sini ke atas. Bilangan cacah dapat didefinisikan sebagai bilangan yang digunakan untuk menyatakan cacah anggota atau kardinalitas suatu himpunan. Sifat-sifat bilangan genap dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, jumlah 2 bilangan genap adalah genap. Misalnya ada 4 pulpen. 4 itu kan bilangan genap. Jika ditambah lagi dengan 4 pulpen sama dengan kan 8. 8 adalah bilangan genap. Sifat yang kedua, hasil kali 2 bilangan genap adalah bilangan genap. Misalnya 2 pulpen, 2 kan bilangan genap dikali sama 2 pulpen lagi sama dengan kan 4. 4 adalah bilangan genap. Yang ketiga, hasil kali bilangan genap dengan sembarang bilangan bulat adalah bilangan genap. Misalnya 6 dikali 2 adalah 12. Sifat bilangan kasar. Sifat-sifat bilangan kasar ada 4. Yang pertama yaitu jumlah 2 bilangan kasar adalah bilangan genap. Contohnya 5 ditambah 5 sama dengan 10. Yang kedua, hasil kali 2 bilangan kasar adalah bilangan kasar. Contohnya 5 dikali 5 sama dengan 25. Yang
ketiga, jumlah bilangan genap dan bilangan gasal adalah bilangan gasal. Contohnya 6 ditambah 3 sama dengan 9. Yang keempat, hasil kali bilangan genap dan bilangan gasal adalah bilangan genap. Contohnya 6 dikali 3 sama dengan 18. Bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat yang lebih besar dari satu yang memiliki hanya dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contohnya yang pertama yaitu 2 sama dengan 1 dikali 2. Yang kedua 3 sama dengan 1 dikali 3. Yang ketiga 5 sama dengan 1 dikali 5. Yang keempat 7 sama dengan 1 dikali 7. Yang kelima 11 sama dengan 1 dikali 11. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan cacah. Yang pertama, sifat tertutup. Jumlah dari setiap pasangan bilangan cacah selalu menghasilkan tepat satu anggota dari himpunan bilangan cacah. Yang kedua, sifat komutatif. Untuk setiap bilangan cacah A dan B berlaku A plus B sama dengan B plus A. Yang ketiga, sifat asosiatif. Untuk setiap bilangan cacah A, B, dan C berlaku A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Sifat-sifat perkalian pada bilangan cacah. Yang pertama, sifat tertutup. Pada dua bilangan cacah A dan B sembarang, maka ada sebuah bilangan cacah yang merupakan hasil kali dari A dan B. Kedua, sifat komutatif. Pada semua bilangan cacah A dan B berlaku A kali B sama dengan B kali A. Yang ketiga adalah sifat asosiatif. Pada setiap bilangan cacah A, B, C berlaku A, B, C sama dengan A, B, C. Konsep bilangan bulat. Himpunan bilangan asli yang dikenal adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Definisi bilangan asli adalah jika K bilangan asli, maka min K didefinisikan sebagai bilangan yang tunggal, sehingga K plus min K sama dengan min K plus K sama dengan 0. Sifat bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Misalnya, P plus Q adalah bilangan bulat yang tunggal. P kali Q juga bilangan bulat yang tunggal. Sifat yang kedua, komutatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Misal, A plus Q sama dengan Q plus P. P kali Q sama dengan Q kali P. Sifat yang ketiga, asosiatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Misal, P plus Q plus R sama dengan P plus Q plus R. P kali Q kali R sama dengan P kali Q kali R. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu sendiri dengan bilangan asli. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Contohnya, tentukan KPK dari 30 dan 45. Dibuat pohon faktor 30
dibagi 2, 15 dibagi 3, 5. Terus yang 45 dibagi 3, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Terus yang 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Yang 45 sama dengan 3 kuadrat kali 5. KPK-nya sama dengan 3 kuadrat dikali 5 sama dengan 3 kuadrat 9 dikali 5, 45. F, P, B atau faktor persekutuan terbesar. Contohnya, tentukan F, P, B dari 18 dan 24. Dibuat pohon faktor. Yang pertama 18 dibagi 3 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Terus yang 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Terus yang 18 sama dengan 2 kali 3 kuadrat. Yang 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Terus FPB nya sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Bilangan rasional atau rational number merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu B tidak sama dengan 0. Pecahan A per B dan C per D di mana B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0 adalah ekuivalen jika dan hanya jika AD sama dengan BC. Contoh 1. 2/7 sama dengan 4/14 karena 2 dikali 14 sama dengan 7 dikali 4. Yang kedua 1/3 sama dengan 4/12 karena 1 kali 12 sama dengan 3 kali 4. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak rasional. Bilangan irasional tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan. Bilangan-bilangan bulat A dan B dengan B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional bukan merupakan bilangan bulat dan juga bukan bilangan pecahan. Jika bilangan irasional ditulis dalam bentuk desimal, maka bilangan itu tidak akan berakhir dan tidak berulang teratur. Gabungan dari himpunan bilangan rasional dan irasional disebut himpunan bilangan real atau nyata. Contohnya, bilangan pi merupakan contoh bilangan irasional. Hal ini disebabkan pendekatan untuk pi sampai 20 angka desimal adalah 3,1415926 dan seterusnya. Penjumlahan bilangan rasional didefinisikan sebagai perluasan penjumlahan bilangan pecahan.
Jika A per B dan C per D sembarang bilangan-bilangan rasional, maka A per B ditambah C per D sama dengan AD ditambah BC per BD. Contoh, 2 per 5 ditambah min 1 per 5 sama dengan 2 ditambah min 1 per 5 sama dengan 1 per 5. Melalui pengenalan macam-macam nilai mata uang atau satuan mata uang, maka nilai uang dapat dikelompokkan. Misalnya, pada nilai uang Rp1.500 jika dikelompokkan ke dalam macam-macam mata uang akan diperoleh 1 keping uang dengan nilai Rp1.000 dan 1 keping uang dengan nilai Rp500. Uang dan perdagangan berkaitan dengan keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian dari suatu kegiatan perdagangan akan berkaitan dengan modal yang menjadi dasar perhitungan. Contoh, keuntungan menjual beberapa pesawat radio adalah 30% dengan harga pembelian Rp600.000. Tentukan harga jual dari beberapa pesawat radio tersebut. Penyelesaiannya, keuntungan sama dengan 30 per 100 dikali 600.000 sama dengan 80.000 rupiah. Keuntungan sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jual sama dengan keuntungan plus harga beli sama dengan Rp 180.000 ditambah 600 sama dengan 780 rupiah. Bunga tunggal adalah perhitungan bunga yang diperoleh berdasarkan besar modal uang yang ditanam di dalam suatu tabungan sebagai uang pertama. Contoh, seseorang meminjamkan uang sebesar 15 juta rupiah dengan suku bunga untuk setiap bulan sebesar 2%. Berapakah besarnya bunga pinjaman yang harus dibayar setiap bulan selama uang tersebut masih dipinjam? Penyelesaiannya sama dengan 2 per 100 dikali 15 juta rupiah sama dengan 300.000 rupiah.